Mari kita bersama bersahati berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Hari ini sekalipun masih sedang di tengah-tengah situasi pandemi, kami bersyukur karena kami boleh sampai di momen yang penting dalam hidup iman kami, yaitu mengenang, mengingat, menghargai, memuji karya Tuhan yang luar biasa ketika Allah Bapa mengutus Allah Putra datang ke tengah dunia dalam peristiwa Natal yang pertama itu. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh merayakan, kami mengucap syukur kami masih dalam keadaan yang baik. Kami mengucap syukur, sekalipun kami tidak dapat seluruhnya berkumpul di gedung gereja, kami dapat bersama-sama. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret. Tuhan berkatilah supaya di saat yang berharga ini, kami boleh duduk tenang mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan berbicaralah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami supaya dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berkati khususnya jejaring internet yang digunakan supaya dimanapun juga kami dapat mengakses dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur dapat merayakan Natal bersama-sama, walaupun di dalam keadaan yang berbeda, ya. Dan mungkin ini adalah Natal yang dikenang seumur hidup, karena tidak setiap tahun kita merayakan seperti ini, ya. So sekalian, hari ini tema kita adalah kesederhanaan Natal. Izinkan saya sebelum menyampaikan firman Tuhan untuk mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat Gereja Kristus Kalam Kudus Kosambi yang ada dimanapun Anda berada. Saya yakin bukan hanya di wilayah Kosambi dan sekitarnya, bahkan mungkin ada di antara saudara yang sedang di luar kota atau di luar negeri. Selamat Natal, kiranya damai dan berkat Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah tentang kesederhanaan Natal. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kesederhanaan Natal atau Natal yang sederhana, maka pikiran kita akan dibawa kepada satu momen, ya, satu simbol yang sangat-sangat mencerminkan kesederhanaan ketika Tuhan Yesus lahir. Mari kita membaca bersama firman Tuhan dari Lukas 2, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas 2, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata sebagai berikut, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Setelah kita tahu dan sejak kecil kita mendengarkan firman Tuhan, merayakan Natal, selalu diingatkan bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang, dibungkus dengan lampin. Lampin itu kain, saudara ya, kain kasar, kain yang digunakan untuk membungkus, ya kain apa saja sebetulnya ya, bukan kain sutra yang bagus, bukan. Lalu palungan, palungan itu adalah tempat makan ternak, ya, yang terbuat dari kayu. Saya yakin saudara bisa membayangkan karena dari kecil gambaran ini yang diberikan. Dan gambaran ini pula yang kita anggap sebagai sebuah kesederhanaan di dalam Natal yang pertama. Tetapi yang menarik adalah di dalam Lukas 2 ayat yang ke-12, ketika bicara tentang lampin dan palungan ini ternyata digunakan oleh Tuhan sebagai sebuah tanda. Tanda untuk menunjukkan bahwa inilah Juru Selamat yang lahir. Inilah Kristus yang diurapi, yang dinantikan selama ini. Dan saudara sekalian,
kata tanda ini menarik karena di dalam kata tanda ini, di dalam bahasa Yunaninya, menggunakan kata semeia atau kata dasarnya semeion. Semeion itu, saudara sekalian, artinya sebuah mujizat yang ajaib yang Tuhan berikan untuk menunjukkan, mengkonfirmasikan bahwa seseorang ini betul inilah yang diutus Tuhan. Tapi saudara sekalian, kalau itu adalah sebuah tanda yang katanya ajaib, jadi bukan sekedar tanda biasa, saudara ya. Kalau itu adalah sebuah tanda ajaib, pertanyaannya, kenapa tandanya kok kain lampin dan palungan? Kenapa bukan tandanya itu ajaib, bayinya itu lahir, kepalanya bisa bersinar, itu baru disebut semeion, betul nggak? Kalau cuma sekedar tanda biasa, itu bukan semeion, saudara. Cuma sekedar membedakan dari bayi yang lain. Tetapi dengan sadar Tuhan Allah menggunakan kain lampin dan palungan tempat makan hewan ini sebagai sebuah tanda yang ajaib. Pertanyaannya adalah, apa ajaibnya kain lampin dan palungan? Bukankah ini adalah hal-hal yang sederhana? Apa ajaibnya? Saudara, untuk memahami keajaiban itu, marilah kita melihat ke belakang, ke dalam zaman Perjanjian Lama. Saudara, di dalam Perjanjian Lama, firman Tuhan memerintahkan kepada umat tebusan, umat Israel, untuk menghargai Tuhan, menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, dan secara berkala mempersembahkan persembahan penebusan salah untuk sebagai wujud pengakuan dosa kepada Tuhan. Dan untuk persembahan kepada Tuhan itu, maka harus diberikan korban bakaran berupa domba jantan yang tidak bercela. Domba jantan yang tidak bercela. Untuk dibakar sebagai pernyataan penyesalan atas dosa dan sebagai penebusan salah. Nah, saudara, masalahnya adalah untuk mendapatkan domba jantan yang tidak bercelah itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah, saudara? Karena domba itu banyak cacatnya. Kenapa domba banyak cacatnya? Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah melihat bagaimana domba itu lahir. Ya. Saudara, apakah ada di antara saudara yang tahu? Domba itu pada waktu lahir, umur berapa domba sudah mulai bisa jalan? Baru bisa jalan. Kalau anak manusia, ya, saudara dan saya masih ingat nggak kapan mulai jalan? Usia berapa saudara mulai berjalan? Masih ingat nggak? Manusia mulai berjalan umur kurang lebih berapa? 1 tahun, ya, atau 1 tahun lewat 2 bulan baru belajar jalan. Dan kalau belajar jalan itu baru timik-timik, itu orang Jawa bilang, ya, timik-timik melakune, gitu ya, jalannya setahap, kecil-kecil jatuh, kecil-kecil jatuh. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau anak domba, kapan mulai belajar berjalan? Saudara, anak domba itu mulai belajar berjalan segera setelah lahir. Jadi begitu bayi domba itu keluar dari kandungan ibunya, begitu ya, langsung kemudian belajar berjalan dia. Nggak pakai nunggu 9 bulan. Nah, akibatnya, domba yang masih kecil yang baru lahir ini, jalannya terhuyung-huyung, bisa keseleo, bisa jatuh, bisa terantuk, bisa luka. Dan kalau dia luka, ada cacatnya, maka dia tidak lagi eligible, tidak lagi layak untuk dapat dipersembahkan sebagai korban bakaran di bait suci. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan domba yang tidak bercacat itu sulit. Tetapi orang Yahudi itu pandai, saudara. Orang Israel itu pandai. Maka apa yang dilakukan? Saudara, ada tradisi yang mencatat bahwa untuk menyediakan anak domba atau domba jantan yang tidak cacat itu, supaya layak bisa menjadi korban bakaran, maka orang Israel mengakali. Ini mengakali dalam arti menggunakan akal, ya, bukan membohongi. Menggunakan akalnya, yaitu dengan cara ketika anak bayi domba, bukan anak bayi ya, anak domba itu atau bayi domba itu lahir, maka segera yang dilakukan setelah membersihkan bayi itu, maka bayi domba itu
kemudian dibedong. Dibedong itu apa itu ya? Dibungkus dengan kain. Kainnya kain apa? Kain apa saja, kain kasar. Itulah sebabnya kain lampin digunakan. Lalu kemudian supaya bayi itu tidak meronta-ronta, setelah dibedong itu, dia ditaruh di atas palungan. Untuk memastikan bahwa domba itu tidak berkeliaran sendiri. Kalau nanti domba itu mau menyusu, maka kemudian diangkat oleh gembala domba itu untuk dibuka bedongnya, lalu ditaruh di dekat ibunya atau induknya. Mari kita saksikan gambaran ini. Kita bisa melihat videonya. Di video ini adalah tentang gembala yang dikhususkan untuk mempersiapkan domba-domba yang tidak cacat. Ya. Jadi bisa dilihat di video ini, gembala itu membungkus domba yang baru lahir dengan kain. Diletakkannya di atas palungan. Gembala-gembala ini gembala-gembala yang khusus, namanya priestly shepherd. Itu gembala yang mempersiapkan domba-domba persembahan. Nah, itulah sebabnya, saudara sekalian, ketika malaikat menyatakan kepada para gembala, akan lahir juru selamat, dan tandanya itu tanda yang ajaib. Apa keajaibannya? Ini bayi manusia, bukan bayi domba. Dibedong, diletakkan di palungan. Setelah kalau kita baca Lukas 2 kelanjutannya, para gembala itu tidak berkata begini kepada para malaikatnya. Sebentar, malaikat, ya, tunggu dulu, saya mau tanya, bayinya ditaruh di kandang yang mana? Ada pertanyaan itu? Lukas 2 tidak mencatat hal itu. Padahal kandang domba itu kan banyak, betul nggak? Di Bethlehem itu kandang domba masa cuma satu. Kandangnya banyak, ada kandang dombanya Pak Amir, ya, Pak Yakub dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di dalam kisah selanjutnya ini, maka dikatakan tidak ada pertanyaan. Para gembala begitu selesai takjub mendengarkan berita tentang tanda yang ajaib, tentang juru selamat yang lahir itu, maka mereka segera merespon dengan cepat-cepat pergi ke kandang. Kandang yang mana? Apakah mereka ketuk semua kandang-kandang yang ada di Bethlehem? Tidak. Karena, saudara sekalian, kenapa? Di dalam tradisi Misnah, tradisi Yahudi, ada satu tempat di dekat Bethlehem. Tempat di mana domba-domba yang dikhususkan untuk persembahan ke bait Allah ini diternakkan. Tempat itu namanya adalah Migdal Eder. Kalau kita baca di dalam Mika 4 ayat yang ke-8, ini disebut dengan menara kawanan domba. Di dalam Mika 4 ayat 8 dikatakan, tetapi Bethlehem, ya, menara kawanan domba, engkau akan menjadi tempat di mana tahta Daud dipulihkan. Nah, Migdal Eder ini, saudara, letaknya di mana? Letaknya adalah di utara Bethlehem, di dekat Bethlehem, di sebelah utaranya, dan di atasnya lagi adalah Yerusalem. Jadi dekat sama Yerusalem. Seorang sejarawan dan juga seorang pendeta Kristen pada masa tahun abad ketiga, yaitu Hieronymus, dia berkata, letak Migdal Eder ini dari Yerusalem kurang lebih jaraknya adalah 1000 langkah, gitu ya. Disebutnya 1000 langkah, itu dicatat, saudara ya. Jadi oleh sebab itu, Migdal Eder ini menjadi tempat yang paling cocok untuk mensuplai domba-domba ke Yerusalem. Dan itulah sebabnya para gembala itu tidak perlu susah-susah mencari kemana-mana mana kandang domba itu. Mereka tahu di tempat itulah Migdal Eder itu. Saudara, kembali kepada kisah ini. Kalau begitu, saudara sekalian, ketika kemudian para gembala diberitahu
bahwa ada juru selamat yang lahir. Juru selamat telah lahir. Ada banyak bayi yang lahir, tapi engkau akan melihat juru selamat yang lahir ini. Ada sebuah tanda yang ajaib. Bukan tanda yang sekedar membedakan dengan bayi yang lain, tapi ini adalah sebuah tanda yang ajaib. Bayi yang dibedong dengan kain lampin dan diletakkan di palungan. Maka para gembala ini langsung ingat. Itu adalah gambaran tentang anak domba yang biasanya dipersiapkan menjadi korban penebusan salah yang akan dibakar sebagai persembahan bakaran di bait suci. Kali ini yang disebut bukan domba, tapi anak manusia. Bagaimana mungkin anak manusia sejak lahirnya sudah dipersamakan dengan anak domba yang akan dikorbankan. Maka mereka cepat-cepat lari ke Migdal Eder, ke kandang itu untuk mencari anak domba, mencari anak manusia atau juru selamat yang lahir itu. Saudara sekalian, Kristus bukan hanya merendahkan dirinya menjadi manusia. Di dalam peristiwa Natal, Kristus bukan hanya sekedar merendahkan dirinya menjadi manusia, lalu tinggal di kandang sebagai simbol kesederhanaan. Tetapi Kristus melalui kelahirannya di kandang domba, dibalut kain lampin di atas palungan, menempatkan dirinya sebagai anak domba pengganti yang akan menanggung dosa manusia. Bayangkan saudara sekalian, sejak awal kelahirannya sudah ditetapkan untuk maksud pengorbanan, menebus dosa manusia. Saudara, hal ini mengingatkan kita kepada 1 Petrus 1 ayat ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kristus menempatkan dirinya sebagai anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya dari cara hidup kita yang sia-sia, dari dosa kita, supaya kita beroleh keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berpikir kritis. Kesederhanaan yang ada bukanlah sekedar kesederhanaan, tetapi suatu kesederhanaan ajaib yang melaluinya Tuhan ingin menyampaikan pesan yang penting ini. Kalau dipikir-pikir, Tuhan Yesus itu bisa nggak sih memilih lahir sebagai anak raja? Bisa nggak? Ya bisa lah, betul nggak? Saudara, kalau lihat gambar yang di layar ini, ya, ini teringat gambar siapa? Yang di sebelah kanan itu, yang ada cahaya dari langit, blup, jatuh ke lantai, ada orang jatuh di lantai, kayak Mr. Bean ya. Sesuai bisa nggak sih Allah itu mengutus anaknya dengan cara langsung aja, tidak usah lahir melalui Maria, langsung aja dari langit, blup, dan begitu datang sudah pakai mahkota, menjadi seorang raja. Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Dan mungkin kalau Tuhan Yesus datang seperti itu, orang akan takjub. Wah, luar biasa. Apalagi kemudian dalam kemewahan raja, luar biasa. Tapi khawatirnya, saudara sekalian, orang akan kehilangan pesan utamanya. Orang akan terpesona oleh kekayaan, kemegahan, kemewahan yang ada, yang menyertai. Dan tidak sadar bahwa ada yang lebih penting dari kemewahan dan kekayaan, yaitu keselamatan jiwa. Saudara, Tuhan Yesus sengaja memilih lahir di dalam kesederhanaan, bukan di dalam kekayaan, agar manusia fokus melihatnya kepada pesan misi utama Kristus, yaitu keselamatan jiwa. Bayi domba yang dibedong, ditaruh di palungan, dipersiapkan sebagai penebus dosa. Bayi Kristus juga sama, dibedong dengan kain lampin, ditaruh di atas palungan, seperti anak domba yang tak bercacat yang dipersiapkan. Fokusnya ke sana, bukan ke kemewahan raja. Saudara,
Beberapa minggu yang lalu saya diajak makan oleh jemaat. Ya, sudah lama kami tidak bertemu secara fisik. Lalu seorang jemaat datang kepada saya bersama keluarganya. Lalu berkata, Mukse Petrus, ayo kita makan. Sudah lama nggak neraktir Mukse. Oh, baik. Rupanya teman ini atau jemaat ini adalah seorang yang jago kuliner, saudara. Saya dibawa ke restoran Jepang yang sangat mewah. Ya, wah, sudah lama tidak makan makanan Jepang, ini di restoran yang mewah, yang otentik sekali. Lalu orang ini menceritakan ya tentang hal-hal terkait dengan masakan Jepang. Dia bilang di tempat ini dagingnya itu adalah yang high class, gitu ya. Saudara, saya tidak bisa membedakan sebetulnya yang high class atau low class daging sama saja. Tapi dia kemudian memesankan semua yang terbaik. Nah, yang menarik saudara sekalian tentang masakan Jepang, ya. Waktu itu dia memesankan 2 jenis daging. Daging yang pertama adalah Wagyu Marbling 10. Marbling 10 itu adalah yang paling tinggi, ya, kualitasnya. Made in Australia. Jadi Wagyu dari Australia, daging Wagyu itu adalah daging yang dari sapi yang lembut banget. Warnanya seperti ini, saudara. Banyak titik-titik putihnya. Semakin banyak garis dan titik putihnya itu artinya semakin banyak lemak-lemaknya, sehingga waktu digigit itu mak pure, ya. Belum sampai dikunyah, dagingnya sudah hancur di mulut. Kurang lebih begitu. Jadi dia beli yang Wagyu, yang terbaik dari daging Australia, lalu dia bilang, saya juga pesan Pak Petrus, ini yang lebih bagus lagi dan lebih mahal, yaitu daging yang asli Jepang. Wagyu yang asli Jepangnya. Ayo kita bedakan. Lalu kemudian restoran mulai mempersiapkan dan menghidangkan ke kami dalam bentuk daging mentah, lalu ada kuah sabu-sabunya. Saudara, waktu saya lihat kuah sabu-sabunya, saya bingung. Biasanya kalau ke restoran-restoran yang biasa saya kunjungi, sabu-sabu itu kuahnya itu kaldu yang agak butek dikit, ada rasanya begitu ya. Tetapi di restoran yang otentik ini, kuahnya itu bening, seperti air aqua yang bening gitu saja. Lalu orang ini menjelaskan kepada saya, di sini Pak, yang kita nikmati adalah keaslian rasa dagingnya, bukan bumbunya. Oh, begitu ya. Jadi saudara, kemudian dia ajarin saya cara mengambil dagingnya, lalu dicelupkannya sebentar, jangan lama-lama di air yang panas itu, diangkat lalu diberikan sedikit kecap asin, lalu kemudian dimakan. Enak sekali, saudara. Itu yang Australian Wagyu. Lalu kemudian sekarang kita coba Pak Petrus yang Japanese Wagyu, yang paling bagus dan paling mahal ini. Dia ambil Wagyunya, dagingnya lalu dimasukkan ke air panas tadi, diangkat, masih dalam keadaan baru dicelup itu, lalu dimakan. Wah, lebih enak lagi, saudara sekalian. Padahal tidak banyak bumbunya. Fokusnya hanya kepada dagingnya. Rasa daging dan kelembutannya, saudara sekalian. Baru sampai di mulut, belum digigit, sudah hancur. Ah, enak sekali. Saudara mungkin malam ini, saudara mulai bayangkan sebentar lagi makan malam Natal apa. Saudara boleh mencari daging ini, tapi ini tidak sederhana, saudara, ini mahal. Cuma yang ingin saya jelaskan di sini adalah, di dalam tradisi masakan Jepang, orang Jepang memasak sesuatu tidak banyak bumbunya, supaya orang bisa fokus kepada apa? Fokus kepada rasa bahan bakunya, dagingnya. Nah, apa bedanya dengan orang Indonesia, saudara sekalian? Orang Indonesia, saudara sekalian, tidak mementingkan terlalu banyak dagingnya, betul nggak? Ya, kalau saudara lihat di YouTube gitu ya, Mamen, begitu ya, apa kulineran begitu kan? Wah, ini enak banget gulainya, gitu ya. Maka biasanya penjualnya akan mengatakan apa? Ini gulai rempah-rempahnya 17. Wah, nanti ke tempat gulai lain, lalu kemudian penjualnya mengatakan di sini paling enak gulainya. Rempah-rempahnya terdiri dari 20 rempah-rempah. Wah, lebih hebat lagi, betul nggak? Orang Indonesia itu sebetulnya makan daging atau makan rempah-rempah, saudara? Betul nggak? Yang penting rempah-rempahnya banyak dan enak. Betul nggak? Itu orang Indonesia. Makanya buktinya apa? Dagingnya sedikit nggak apa-apa. Satu mangkok dagingnya sepotong nggak apa-apa. Yang penting kuahnya akeh.
Itu bahasa Perancis, saudara. Kuahnya yang banyak, nanti makan nasinya banyak. Jadi sebetulnya kita itu makan nasi sama rempah. Dagingnya sedikit nggak apa-apa, banyak puji Tuhan. Betul nggak? Daging kambing boleh, daging sapi boleh, bahkan maaf, sandal jepit pun kalau misalnya direbus bisa empuk, dimasukkan ke dalam kuah gulai pun masih oke. Betul nggak? Nggak penting daging atau sandal jepit, yang penting rempahnya. Saudara, kekristenan bisa seperti itu. Nggak penting Tuhannya, nggak penting juru selamatnya, nggak penting keselamatan jiwanya. Yang penting berkatnya. Saudara, itu yang dihindarkan di dalam berita Natal. Tuhan Yesus datang di dalam kesederhanaan, tidak di dalam kemewahan, supaya kita boleh fokus kepada pesan utama, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita dari hukuman dosa. Amin. Saudara, kalau kita lihat gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang membawa berita tentang berkat, kasih persepuluhan, berkatnya berlimpah 100 kali lipat, 1000 kali lipat, ya. Hamba Tuhannya sendiri pakai sepatu yang harganya 100 juta, makanya jemaatnya bingung. Wah, kalau begitu hamba Tuhannya aja kaya, apalagi Tuhannya. Betul nggak? Apalagi anak Tuhan. Betul nggak? Saudara kan anak Tuhan, saya hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya aja sepatunya 100 juta, maka anak-anak Tuhannya pasti diberkati sepatunya 1 miliar. Begitu kan? Jadi kita tertarik kepada kemewahan janji berkat kesembuhan. Kalau sama-sama begitu, maka saudara sekalian seperti tadi tentang gulai, tidak penting dagingnya. Kalau kemudian pindah agama lain, juga ada saudara. Agama lain menawarkan kekayaan, kesehatan. Kemarin di YouTube saya melihat agama lain berceramah. Kalau memberikan persembahan kepada Allah, maka dapat berkat 1000 kali lipat, 700 kali lipat. Orang datang bawa mobil, serahkan mobilnya sebagai sedekah, pulang naik ojek. Kenapa? Kepingin mobilnya ganti 1000 kali mobil. Betul ya? Di agama-agama lain ada. Itu sama saja memakan gulai, nggak penting dagingnya, yang penting rempah-rempahnya. Akibatnya tidak fokus kepada yang utama. Tapi kalau kita makan daging wagyunya, masakan Jepang, fokusnya kepada daging wagyu yang indah, yang luar biasa empuknya, yang enaknya. Saudara, ini pesan Natal yang Tuhan ingin sampaikan. Ayo fokus kepada berita Natal. Kesederhanaan itu menghantar kita kepada berita Natal yang utama, yaitu keselamatan jiwa, dan jangan pernah terganggu dengan pandangan soal kesenangan atau kesulitan duniawi. Hari ini kita hidup di tengah-tengah pandemi. Mungkin air mata dunia membuat saudara jadi kehilangan fokus kepada keselamatan yang dari Kristus. Saya ingin mengingatkan saudara, pengampunan dosa, keselamatan jiwa, itu adalah jauh lebih utama daripada kesenangan dan kemapanan dunia ini. Amin. Oleh sebab itu, di dalam memperingati kesederhanaan Natal ini, mari kita mensyukuri keselamatan yang Tuhan sediakan bagi saudara yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Mari fokus kepada apa yang Tuhan beritakan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Terimalah Kristus sebagai juru selamat pribadi. Saudara, saya suka apa yang ditulis oleh John Piper. John Piper berkata begini terkait dengan coronavirus. Dia berkata, apa yang sedang dilakukan Allah melalui virus corona adalah menunjukkan kepada kita secara nyata dan meyakinkan dan menyakitkan bahwa ternyata tidak satu pun hal di dunia ini yang dapat memberi kita keamanan dan kepuasan seperti yang kita temukan di dalam nilai dan keagungan Yesus yang tidak terhingga. Oleh sebab itu, mari fokus. Coronavirus ini membantu kita untuk melihat harta dunia tidak ada artinya, kesehatan tidak ada artinya, yang utama adalah keselamatan yang Tuhan sediakan. Semua orang bisa kehilangan harta, kehilangan kesehatan, tetapi yang penting dan yang utama, keselamatan itu Tuhan berikan. Yang terakhir, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang kesederhanaan Natal, maka saudara sekalian, mari kita perhatikan siapa orang-orang yang terlibat
di dalam peristiwa Natal ini. Saudara, dikatakan di sini di daerah itu ada gembala-gembala. Gembala-gembala adalah orang-orang yang sederhana, yang hidupnya adalah sebagai pekerja kasar dan sederhana. Tidak dianggap, pekerjaannya pun tidak mendapatkan nilai yang baik di kalangan masyarakat masa itu. Dan mereka itu bisa tinggal di padang. Ya. Dan mereka adalah orang yang sederhana. Oleh sebab itu ketika mereka bertemu dengan malaikat Tuhan, mereka merasa gentar, mereka sangat ketakutan. Tetapi yang menarik adalah berita Natal itu sampai kepada orang yang sederhana seperti ini. Dan orang yang sederhana ini merespon, ayo kita pergi ke tempat di mana bayi itu dilahirkan. Dan perhatikan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-20. Selesai para gembala itu bertemu dan menyembah bayi Yesus, mereka kemudian memuji dan memuliakan Allah. Saudara, apa yang kita pelajari dari hal ini? Saudara, di dalam kesederhanaan Natal, maka kehadiran Kristus di dalam kesederhanaannya itu memungkinkan gembala-gembala yang mewakili orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak berpendidikan, bahkan bisa datang bertemu dengan Tuhan. Saudara, apa yang kita pelajari? Saudara, dalam poin kedua dan yang terakhir ketika kita bicara kesederhanaan Natal. Kesederhanaan Natal menunjukkan bahwa kasih Allah itu terbuka bagi seluruh kalangan. Bayangkan kalau seandainya Tuhan Yesus itu lahir sebagai raja, lahirnya di istana raja. Mungkin gembala-gembala tidak punya akses untuk bertemu dengan bayi Yesus. Betul nggak? Waktu mau memberikan, ini saya buat persembahan, yaitu kulit bulu domba. Maka pengawal-pengawal istana akan berkata, oke, terima kasih, persembahannya taruh aja di situ, kamu pulang, nanti saya sampaikan pesannya, saya sampaikan salamnya. Titik. Para gembala mungkin tidak punya akses untuk bisa masuk ke istana raja. Tapi Kristus memilih lahir di dalam kesederhanaannya, di kandang domba, dibalut kain lampin, diletakkan di atas palungan, sehingga memungkinkan kalangan yang sederhana pun dapat datang dan menyembah Tuhan. So, sekalian hal ini mengantar kita kepada poin yang kedua. Mari, kalau Tuhan telah membuka dirinya bagi saudara dan saya, mari datang dan bertobat, menerima kasih Tuhan yang besar itu, dan bersandar erat pada Tuhan. Siapapun Anda hari ini, mungkin Anda merasa bahwa dosa saya terlalu besar, mungkin Tuhan tidak mengasihi saya, mungkin Tuhan jijik kepada saya. Saudara, saya ingin mengatakan selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengasihi saudara, siapapun Anda. Tuhan terbuka untuk menerima Anda dengan latar belakang apapun. Mari datang dan nikmati karya keselamatan yang Tuhan sediakan, pengampunan dosa yang Tuhan sediakan. Buat saudara-saudara yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, mari, siapapun saudara, saudara punya sekarang akses kepada Tuhan. Mari bersekutu, bersandar erat pada Tuhan. Di dalam kesederhanaan Natal ini, kesederhanaan Natal itu mengingatkan kita boleh dekat, datang mendekat kepada Tuhan. Amin. Virus corona adalah petir di siang bolong untuk memperingatkan kita agar bertobat dan menyelaraskan kembali hidup kita dengan nilai Kristus yang tidak terhingga. Itu kata John Piper. Setelah hari ini, kita semua menyadari manusia membutuhkan Tuhan. Baik saudara di dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Semuanya membutuhkan Kristus. Jerry Bridges menulis satu kalimat yang baik. Hari-hari terburuk kita tidak pernah seburuk rupa sehingga kita ini tidak ada di dalam jangkauan rahmat Tuhan. Saudara, kalau saudara sedang mengalami hari-hari yang buruk, situasi pandemi yang tidak nyaman, atau apapun yang sedang saudara hadapi, ingatlah bahwa Tuhan itu Immanuel beserta saudara. Namun di kalimat keduanya, Jerry Bridges kemudian juga mengingatkan kita, hari-hari terbaik Anda tidak pernah begitu baik, sehingga Anda tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara merasa everything is
Oke, saya tidak mengalami masalah, maka kalimat ini mengingatkan, sebaik apapun keadaan saudara, entah dalam keadaan kaya, sehat, engkau mengalami hal-hal yang baik saja, engkau tetap membutuhkan kasih karunia Tuhan. Mari datang kepada Kristus. Mari membangun hubungan baik erat dengan Tuhan. Karena Kristus datang dalam kesederhanaannya, terbuka untuk siapapun kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan satu anugerah yang luar biasa. Engkau menyatakan kepada kami karya keselamatan-Mu. Allah Bapa, Engkau telah mengutus Allah Putra, Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup itu, kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali iman kami gampang terkecoh. Ketika kami mengalami hari-hari yang baik, mengalami keadaan yang segalanya lancar dan baik, kami lupa pada Tuhan. Kadang-kadang kami mencari Tuhan hanya pada saat kami membutuhkan. Tuhan, hari ini di dalam kesederhanaan Natal, Tuhan telah mengingatkan kami. Yang utama yang harus menjadi fokus adalah keselamatan jiwa kami. Bila Tuhan, kami mensyukuri kasih Tuhan yang menyelamatkan, dan melalui Natal kali ini iman kami diteguhkan untuk selalu fokus kepada keselamatan yang dalam Tuhan, dan menjalani hidup ini dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.